pada akhir bulan Mei ini, para pemimpin Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan akan berkumpul di Seoul untuk menghadiri pertemuan puncak trilateral yang pertama sejak tahun 2019. Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol akan menghadiri pertemuan panjang tersebut. Pertemuan yang sempat tertunda dengan agenda yang berbeda, namun memiliki keinginan yang sama, yaitu untuk menstabilkan hubungan dalam menghadapi landscape keamanan yang bergejolak. Pertemuan ini pertama kali diadakan pada tahun 2008, dan pertemuan tersebut awalnya dimaksudkan sebagai pertemuan tahunan dengan fokus ekonomi yang besar. Tiongkok mengirimkan pejabat nomor 2, bukan presiden, sementara Korea Selatan dan Jepang mengirimkan pemimpin politik utama mereka. Dan di episode hari ini, kita akan membahas tentang apa saja yang melatar belakangi pertemuan tersebut tetap dilakukan, walaupun terjadi ketegangan di antara mereka. Setelah pertemuan tahun 2019 di Chengdu, namun pandemi COVID-19 membatalkan pertemuan berikutnya, dan Beijing menolak dimulainya kembali pertemuan tersebut, mungkin karena kecurigaan terhadap pemerintahan Yoon yang pro-Amerika Serikat dan adanya perselisihan dengan Jepang. Pembentukan beberapa pengaturan keamanan yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan serangkaian pembatasan perdagangan, Beijing telah mengubah pendiriannya. Tiongkok ingin memperkuat investasi negara-negara tetangganya dalam perekonomiannya, menghentikan keberhasilan Amerika Serikat dalam meresmikan kemitraan yang dianggap Beijing sebagai upaya untuk menahan diri dan menstabilkan posisi geopolitik Tiongkok. Tiongkok berkeinginan untuk memberikan penyeimbang geopolitik terhadap kembalinya dukungan Amerika Serikat terhadap sekutunya di wilayah tersebut. Jepang dan Korea Selatan semakin hari tampaknya semakin dekat dengan Amerika Serikat dengan memperdalam aliansi mereka dan mengadopsi hubungan trilateral melalui latihan dan pertukaran militer rutin. Dan atas desakan Amerika Serikat, Tokyo dan Seoul telah mengesampingkan isu-isu sejarah yang telah mengganggu hubungan mereka dalam beberapa tahun terakhir. Pemulihan hubungan yang diresmikan di Camp David pada tahun 2023 tampaknya membuat Tiongkok khawatir, mendorong Tiongkok untuk memberi sinyal keterbukaan untuk melanjutkan dialog trilateral dengan harapan dapat mengikis konvergensi strategis yang sedang berkembang. Meskipun tampaknya Jepang atau Korea Selatan tidak akan menarik kembali komitmen mereka terhadap Amerika Serikat, Tiongkok mungkin akan menganjurkan agar kedua negara tersebut mengupayakan otonomi strategis pada tingkat tertentu, dibandingkan terlalu bergantung pada prioritas keamanan Amerika Serikat. Meskipun Korea Selatan dan Jepang telah lebih dekat dengan Amerika Serikat dan bahkan memperluas dukungan mereka terhadap posisi Amerika Serikat secara global, keduanya memiliki dualitas dalam pendekatan kebijakan luar negeri mereka terhadap Tiongkok. Meskipun mewaspadai pertumbuhan kekuatan ekonomi dan kekuatan militer Beijing, Tokyo dan Seoul perlu menjaga hubungan dagang mereka yang kuat dengan Tiongkok sebagai raksasa ekonomi di kawasan. Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Jepang dan Korea Selatan. Banyak perusahaan Korea Selatan dan Jepang masih melihat Tiongkok sebagai peluang pasar yang penting. Meskipun kedua pemerintah baik Jepang dan Korea Selatan telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko investasi mereka di Tiongkok, pentingnya hubungan ekonomi telah membatasi upaya-upaya ini. Pada pertemuan puncak tersebut, Lee kemungkinan akan berusaha mengingatkan rekan-rekannya bahwa nasib perekonomian negara mereka terkait erat dengan Tiongkok. Pada pertemuan puncak trilateral yang lalu, perdagangan menjadi agenda utama. Ketika pemimpin sepakat untuk bekerja sama melalui kemitraan ekonomi komprehensif regional dan memajukan negosiasi perjanjian perdagangan bebas trilateral. Saat ini, prospek untuk mencapai kesepakatan seperti itu tampaknya kecil. Meskipun Jepang menerapkan beberapa kontrol ekspor bahan semikonduktor ke Tiongkok, namun Jepang menolak menerapkan pembatasan pada semua aliran keuangan yang masuk ke sektor teknologi maju di Tiongkok, sehingga mempersulit perundingan perdagangan. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah menambah kompleksitas pada hubungan erat antara Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, termasuk ketergantungan mereka terhadap Tiongkok, bahkan di sektor-sektor strategis seperti semikonduktor.
Tiongkok adalah sumber bahan industri penting bagi Korea Selatan dan bergantung pada Tiongkok untuk mineral penting yang digunakan dalam industri teknologi tinggi seperti baterai kendaraan listrik. Tiongkok juga merupakan pasar utama chip Korea Selatan, dan faktor ini juga menjadi sumber ketegangan dalam hubungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Jaringan ancaman dan ketergantungan yang berisiko tinggi ini sepertinya tidak akan terselesaikan dalam pertemuan puncak 2 hari di Seoul. Membangun kerjasama dalam konflik geopolitik saat ini mungkin sulit untuk dilakukan. Ketiga negara tersebut mempunyai kekhawatiran yang sama mengenai kemajuan Korea Utara dalam program nuklir dan rudalnya. Namun prioritas mereka sangat bervariasi. Jepang menginginkan penyelesaian atas masalah negaranya, sementara Korea Selatan meminta tekanan Tiongkok dalam membentuk perilaku Pyongyang, dan Tiongkok harus menyeimbangkan kekhawatirannya terhadap Korea Utara dengan kembalinya pengaruh Rusia di Pyongyang. Di bidang lain yang juga mengalami perbedaan tajam, Jepang dan Korea Selatan adalah pendukung kuat Ukraina dalam perang dengan Rusia, sementara Tiongkok tetap teguh dalam kemitraannya dengan Moskow selama konflik. Melihat situasi seperti ini, tidak mungkin pernyataan bersama yang muncul akan menghasilkan kemajuan dalam mendorong kerjasama baru di antara ketiga pihak, kecuali sejumlah pokok pembicaraan sederhana mengenai pembangunan berkelanjutan, pertukaran internasional dan masalah bersama dalam menangani masyarakat yang menua. Lalu, apa pentingnya menyelenggarakan pertemuan puncak trilateral ini jika para pihak masih berbeda pendapat mengenai isu-isu keamanan paling mendesak di dunia? Hal terbesar sebenarnya adalah pada acara itu sendiri, karena ketiga negara tersebut merasakan manfaatnya untuk bertemu dan berbicara. Para pembuat kebijakan Amerika Serikat harus memperhatikan fakta bahwa para sekutu terdekat mereka pun mengupayakan hubungan yang cukup aman dengan Tiongkok. Asia Timur Laut saling terhubung, meskipun terdapat berbagai masalah keamanan. Ketiga negara tersebut memandang pemilu presiden Amerika Serikat yang akan datang dengan rasa gentar dan merasa penting untuk menstabilkan situasi geopolitik di negara tetangga mereka. Kebijakan luar negeri Washington yang tidak dapat diprediksi dan kacau mungkin menjadi salah satu pendorong utama diselenggarakannya kembali pertemuan puncak trilateral ini, meskipun hanya menjanjikan sedikit hasil nyata. Jadi bagaimana menurut Anda? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.